Haleluya, puji Tuhan, selamat sore jemaat yang terkasih. Kembali lagi kita boleh bersama-sama lagi beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Kalau sudah dapat, kita hitung dalam hitungan yang ketiga. Ya, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Puji nama Tuhan. Di sini saya kasih judul Bangga Karena Kita Spesial. Kalau di tadi ayat pokok kita dikatakan bahwa Bapa dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi itu saja sudah kelihatan, bukan, kalau bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita bisa spesial? Ya, dari semua ciptaan Allah, kita ini spesial. Yang pertama, kenapa kita spesial? Karena kasih karunia Allah yang memilih kita. Kalau kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jadi pertama, kenapa kita spesial? Karena pertama itu karena kasih karunia. Karena kasih karunia aja. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatannya kita. Jadi total mutlak itu karena kasih karunia Tuhan, pilihannya Tuhan. Ya, kalau kita spesial itu karena pilihannya Tuhan, anugerahnya Tuhan buat kita, anak-anaknya. Ya, sebab itu pada dasarnya ya, Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk menebus umat manusia dari dosa. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat 16. Di situ ditekankan bahwa hanya yang percaya kepadanya yang diselamatkan. Ya. Jadi kalau Tuhan memanggil kita, Dia memilih kita. Kalau kita meresponinya kita dengan percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan. Itu anugerah. Nah, sebab itu Tuhan memilih anak-anaknya, nggak lihat dulu status sosialnya bagaimana, latar belakangnya bagus apa enggak, oh anak ini anak baik-baik apa enggak, Tuhan nggak lihat itu. Sebab itu dikatakan itu kasih karunia Tuhan. Karena tidak sedikit juga kalau di dalam Alkitab, ya, atau juga nggak usah jauh-jauh juga dalam kehidupan kita pribadi. Pada dasarnya kita ini umat berdosa, bukan? Kehidupan kita nggak benar, mungkin masa lalu kita gelap. Ya. Tetapi kalau kita bisa percaya kita diselamatkan itu karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Rasul Paulus itu seorang pembunuh, ya. Yakub itu penipu, ya kan? Lalu Musa itu buronan, ya, dia membunuh orang Mesir. Semua punya latar belakang yang jelek. Tetapi kalau Allah bisa memilih mereka menjadi orang yang penting, yang bersejarah di dalam Alkitab, itu karena Tuhan. Ya. Jadi mutlak itu karena kasih karunia Allah yang memilih kita. Jadi kita ini spesial. Kalau kita meresponi panggilan Allah, kan dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi ketika Allah memanggil kita, memilih kita, kita meresponinya dengan percaya, kita mendapatkan anugerah itu. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa kita spesial? Karena sejak awal penciptaan kita sudah berbeda dengan ciptaan yang lain. Dari awal penciptaan. Kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, puji Tuhan, dari sini dikatakan kenapa kita ini spesial. Dari awal pun kita ini sudah spesial. Dari masa penciptaan. Berbedanya kita dengan ciptaan yang lain, di sini katakan bahwa dikatakan apa sih ini? Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Ada roh Allah yang Dia berikan. Jadi kalau ciptaan lain hanya nafas biasa, tetapi yang perbedaan khusus yang membuat kita spesial ada nafasnya Allah, nafas ilahi, rohnya yang sendiri yang ada di dalam diri kita. Itu yang membuat kita berbeda dari semua ciptaannya. Sebab itu dalam Mazmur, Daud katakan, ya ampun Tuhan, kata saking takutnya Daud. Ya ampun Tuhan, luar biasa Tuhan memposisikan manusia. Ya, Tuhan memposisikan manusia itu begitu mulia. Kalau dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, kalau saudara simak, di situ Allah dikatakan membentuk manusia serupa dan segambar Allah. Jadi kalau ada yang bilang kita ini turunan manusia purbakala, model kera lah, model monyet, entahlah apa itu, jangan mau. Siapa yang mau mirip-mirip kera, mirip-mirip monyet? Tetapi di sini Tuhan mau tegaskan, firman Tuhan tegaskan bahwa dari asal mula penciptaan kita ini adalah orang yang spesial, ciptaan yang spesial, menurut rupa dan gambar Allah. Nggak tanggung-tanggung Allah membentuk kita dan memberikan nafas hidupnya. Ya, jadi kita ini spesial. Jadi kalau ada orang-orang bilang kamu ini nggak berguna, kamu ini nggak sempurna, ingat Tuhan menciptakan kita spesial. Tuhan menciptakan kita sempurna dan pasti berguna. Amin. Jadi nggak perlu berkecil hati di dalam Tuhan. Kok kayaknya saya hidup nggak kayak orang ya? Kok kelihatannya perfect banget gitu kan? Kehidupannya kok secara fisik, kehidupannya juga pribadinya kok kayaknya luar biasa banget. Tidak. Semua Tuhan ciptakan itu sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Amin. Jadi pada dasarnya kita spesial karena dari awalnya kita memang diciptakan berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Padahal pada lebih dari itu, malaikat justru di bawah kita. Kita hampir sama, dikatakan serupa, ya, hampir sama seperti Allah. Amin. Yang ketiga, di sini katakan, kenapa kita spesial? Karena kita spesial, maka Ia akan selalu membela dan menolong kita. Di dalam Ulangan pasal 20, di sini saya bacakan ayat 1 sampai 4. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka jangan engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila engkau menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Nah, yang ketiga, karena kita spesial, jadi Ia pasti akan membela dan menolong kita. Sudah tahu ya kisah-kisahnya bangsa Israel saat mereka keluar, sudah nggak usah jauh-jauh dari bangsa Israel. Kehidupan kita pribadi. Di sini semua pasti mengalami pergumulan, di sini pasti mengalami namanya permasalahan. Setiap hari pasti ada. Tetapi ingat, hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong. Selalu ada pertolongan Tuhan. Yakin dan percaya setiap hari pun. Karena kita berharga, karena kita dikatakan spesial, maka Dia pun juga akan menolong dan menyertai kita. Amin. Jadi bukan hanya ciptaan saja, tetapi Dia yang akan memberikan pertolongan. Di sini dikatakan apa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan. Jadi
dikatakan kalau nafas Allah yang Allah berikan, roh Allah. Jadi itu ada roh yang tinggal di dalam diri kita. Kesaksian sedikit saudara, saat saya baru tamat sekolah Alkitab, ya, saya sempat mempertanyakan, terlintas nggak itu? Hanya terlintas, saya pertanyakan seperti ini. Katanya ada Roh Kudus, bukan? Orang yang menerima Yesus Kristus akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Berarti ada Roh Kudus di dalam diri kita, bukan? Nah, kayak apa ya yang ada? Kok sepertinya biasa aja gitu. Apa sih yang bikin beda gitu kan? Tahu dari mana ya kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita? Buktinya apa ya? Sejak saat itu Tuhan izinkan, sudah ada beberapa orang yang pernah tahu kisah ini. Saat pulang dari ibadah rayon, itu malam hari. Nah kebetulan di lorong rumah kami itu kan gelap, sangat gelap. Saat pulang ibadah, saya pulang sendiri. Itu pas saya mau masuk ke dalam rumah, itu kan agak jalan mau menuju ruang tamu itu agak jalan sedikit. Itu tiba-tiba seperti ada yang masuk dari belakang. Itu hampir masuk memang. Spontan langsung darah Yesus. Saya juga kaget. Pertama saya syok karena seperti ada yang masuk ke dalam, hampir masuk ke dalam karena dingin ya. Itu memang seperti ada yang masuk terasa. Yang kedua saya kaget karena itu bukan suara saya. Saya sempat kaget begini kan, darah Yesus kencang banget. Suaranya suara saya, tapi bukan saya yang ngomong gitu. Kencang sekali. Di situ saya baru tahu ternyata benar. Jangan mencobai Tuhan. Ya. Jadi kalau dibilang ada Roh Kudus di dalam dirimu, percaya karena itu benar. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi dikatakan nafas Allah ada dalam diri kita, Allah memberikan, dan itu benar. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Jadi ketika kita hadapi permasalahan, persoalan, pergumulan, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi nggak perlu takut. Saat pulang, saya cepat-cepat masuk ke dalam. Kakak ipar saya tanya, kenapa Ria? Saya takut, saya nggak mau dia takut, saya nggak apa-apa. Padahal muka saya katanya sudah pucat, ya takut. Tetapi di situ saya bersyukur, oh Tuhan terima kasih. Ternyata ini benar. Ya, jangan mempertanyakan lagi tentang kealahan kalau kita memang sudah percaya. Jangan sampai seperti saya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi nggak perlu takut, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kita spesial. Pertolongannya pun ya pasti berbeda. Tuhan ciptakan semua umat manusia. Kalau semua meresponinya, itu yang Tuhan rindukan. Tetapi jika masih seperti kita, tidak semua yang ada di muka ini boleh percaya kepada Yesus. Kalau kita bisa terpilih untuk percaya, itu anugerah Tuhan. Haleluya, anugerah Tuhan. Karena dari awal masa penciptaan kita ini spesial. Haleluya, puji Tuhan. Yang keempat, kenapa kita spesial? Karena spesial, maka berkat yang kita terima juga pasti spesial. Namanya juga anak spesial, anak yang khusus. Ya. Kalau ada yang kata anak emas, ya Bapak Gembala sering banget dibilang, oh ini anak emas, ini anak emasnya ini Ibu Pendeta ini, oh ini anak emasnya sini. Artinya apa? Itu katanya khusus, oh ini kesayangan. Ya. Jadi karena kita anak-anak kesayangannya Allah, ya, otomatis berkatnya pun beda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak meresponi panggilannya. Kita buka di dalam Galatia pasal 3, ayat yang ke-9. Galatia pasal 3 ayat 9, di sini katakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi jaminan Allah kepada kita, anak-anak yang spesial, bukan cuma keselamatan ke surga saja yang Tuhan berikan, tetapi pembelaannya juga Tuhan berikan, dan berkatnya pun Tuhan berikan. Ya. Berkat, katakan apa? Berkat Abraham, nenek moyang kita. Ya. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dan itu juga berlaku bagi kita, anak-anak Allah yang spesial. Jadi betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan. Ya, saya kalau ingat itu, terima kasih Tuhan. Saya saudara,
Dari kecil kami tinggal di lingkungan yang mayoritas Muslim. Di lingkungan kami itu Kristen hanya 3-4 keluarga itu mau bangun tempat ibadah aja, maksudnya bikin ibadah itu sangat sulit. Gonta-ganti pendeta-pendeta, tidak bisa bertahan, sangat sulit bertahan. Dari kecil saya sudah bergaul dengan anak-anak yang Muslim. Bahkan lebih sering kalau mereka sholat maghrib, saya mainnya ke musola. Saya main ke musola, saya lihat mereka sholat, saya ikut-ikutan pakai mukena, saya ikut-ikutan belajar, saya baca-baca ini ayat apa, ini apa, mereka ajarin seperti itu, dan itu cukup lama, ya. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, nggak ngomong Tuhan ya, karena pada waktu itu juga kami sempat sudah tidak dilayani sekolah minggu, jadi ya sempat pernah di sekolah minggu tapi agak mundur karena susah pelayanan pendeta di sana. Sampai saya bilang, nanti saya kalau udah gede masuk ke sebelah gitu. Ya. Tetapi di sini saya merenungkan kembali, Tuhan sayang, amin. Bukan cuma saya saja, saudara semua ya. Kalau kita sempat berpikir, nanti kalau udah gede ikut ke sebelah, atau enggak nanti ke sebelah, seperti atau enggak mungkin jauh dari Tuhan. Tetapi kalau sampai saat ini kita boleh beribadah sama-sama, kita boleh tetap terus percaya kepada Yesus, itu anugerah. Karena Tuhan sayang. Amin. Saya pun di sini merenungkannya, Tuhan, kalau saya ingat-ingat dulu ya, sepertinya nggak ada pendeta lagi yang melayani karena susah sekali untuk pelayanan di situ. Nggak bakalan bisa berkembang, sangat sulit. Sampai sekarang pun susah berkembang. Hanya keluarga kami aja yang bertahan karena tuan rumah. Ya. Jadi kalau ingat lalu terus Tuhan kirim lagi hamba Tuhan ya, guru kami yang orang tua rohani yang pada akhirnya kami berdua ketemu. Itu ceritanya seperti kalau dibilang bisa bikin buku novel. Ya. Luar biasa ceritanya ya, pertolongannya Tuhan. Seringkali kita berpikir Tuhan bilang Tuhan menolong, Tuhan bilang kita ini spesial. Kenapa kok Tuhan doa saya, pergumulan saya kok lama banget mau dijawabnya? Apakah Tuhan salah? Ingat, Tuhan gak pernah salah. Apakah Tuhan salah membebaskan bangsa Israel 400 tahun lamanya, nunggu 400 tahun baru keluar? Apakah Tuhan salah? Tuhan gak pernah salah. Apakah Tuhan salah Sarah mandul, nanti hamil baru umur sudah menopause, sudah 90? Salah gak Tuhan? Enggak. Tetapi itulah yang menurut Tuhan sempurna ya. Jalannya sempurna. Karena kita spesial, kita anak yang disayang Tuhan, kelihatannya ya Tuhan udah tenggang waktu ya kan. Seperti Bapak Gembala pernah saksikan ya, anak-anak tenggang 3 bulan. Apakah Tuhan terlambat? Kelihatannya dari pola pikir kita manusia terlambat, namanya 3 bulan bukan? Terlambat. Tetapi Tuhan, pemikiran Tuhan itu berbeda dengan kita ya. Tepat pada waktunya, Tuhan bilang, ya waktunya sekarang. Jadi kita gak perlu berkecil hati. Saya ini disayang Tuhan gak sih? Saya ini spesial gak sih? Kok doa saya gak dijawab ya? Kok pergumulan saya gak dijawab ya? Jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah kita berpikiran negatif kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan gak sayang kita, seolah-olah kita gak spesial di mata Tuhan. Tetapi berpikirlah bahwa mungkin belum waktunya Tuhan. Kerinduan kami pun sebagai hamba Tuhan itu banyak yang kami rindukan, ini itu kerinduan jemaat yang minta selalu doa, dan enggak juga Tuhan langsung jawab doa jemaat. Kerinduan kami pun juga pengen Tuhan kalau boleh doa jemaat itu dijawab begitu kan, langsung gitu. Tetapi kita tetap berdoa, tetap percaya kepada Tuhan bahwa tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu Daud gak pernah meragukan kasih Tuhan. Daud gak pernah sedikit pun ya. Sebab itu kenapa Daud ketika dia melakukan dosa, dia justru takut kehilangan Allah. Ya, kalau di dalam Mazmur pasal 51, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Lebih baik dia kena hukuman daripada Tuhan yang meninggalkannya. Begitupun dalam kehidupan kita. Jangan sampai karena mungkin kekecewaan kita merasa nggak disayang Tuhan, atau mungkin kita merasa kita dilupakan Tuhan. Jangan sampai akhirnya Tuhan pun meninggalkan kita. Tetapi kita tetap terus percaya bahwa kita ini anak-anak kesayangannya Allah. Amin. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bangga
bahwa kita ini umat pilihan. Hanya karena kasih Tuhan kita bisa diselamatkan. Hanya karena kasih Tuhan kita menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Anak-anak yang spesial kata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberkati saya dan saudara, dan itu tetap menguatkan kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya.